Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala wa minha an yakuna aktsaru bahthi an ilmil a'mali wa amma yufsiduha wa yushawwishul quluba wa yuhayyijul wiswasa wa yuthiru syarra. Berikutnya, di antara tanda ulama akhirat itu, ini yang ke-10, bahwa adalah kebanyakan pembahasan dia, artinya daya upaya dia, waktu dia, perhatian dia lebih banyak membahas tentang ilmu yang sifatnya a'mali. Ilmu yang sifatnya diamalkan, dipraktekkan. Perhatikan kalimat aksaru. Bukan berarti ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis tidak menjadi tumpuan. Hanya ulama akhirat itu lebih kepada mempraktekkan ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang applicable yang kita praktekkan. Dan kebanyakan perhatian mereka ditumpukan terhadap apa saja yang dapat merusakkan perbuatan itu. Yang mengganggu ketenangan jiwa, yang menimbulkan ragu dan mendorong kejahatan. Itu yang diperhatikan. Apa saja yang dapat merusak perbuatan manusia, apa saja yang dapat mengganggu ketenangan jiwanya, apa saja yang dapat menimbulkan keraguan, apa saja yang dapat mendorong orang berbuat kejahatan. Jadi itu yang lebih ditumpukan. Karena sesungguhnya dasar kita beragama, fondasi landasan beragama itu adalah at-tawaqqi minasyarri, menjaga diri dari kejahatan. Itulah titik tumpu, menjaga diri dari kejahatan. Karena itu ada syair, ya, ada syair berikut ini, itu ditulis oleh Abu Faros Al-Hamadani di dalam diwan beliau. Kukenal kejahatan bukan karena kejahatan itu, tetapi supaya melindungi diri, menjaga diri dari kejahatan itu. Siapapun manusia yang tidak mengenal kejahatan, ya dia akan jatuh dalam kejahatan itu. Jadi ini harus difahami dengan baik. Jadi dasar agama itu at-tawaqqi. Jadi jangan dilupakan itu tawaqqi. Menjaga diri minasyarri, dari kejahatan. Wali'anna al-a'mal al-fi'liyata. Ya. Karena tindakan kita, karena perbuatan-perbuatan aktif kita itu qaribatun. Itu berada dalam jangkauan kita. Perbuatan-perbuatan aktif kita itu dalam jangkauan kita, dalam kemampuan kita. Yang paling tinggi, ya, bahkan yang paling aqsaha bal a'laha, yang paling utama, bahkan yang paling tingginya itu adalah senantiasa konsisten mengingat Allah Ta'ala. Jadi berkesadaran akan hadirnya Tuhan dengan jiwa dan lidahnya. Lidahnya punya kesadaran, jiwanya punya kesadaran bahwa Tuhan hadir, lidahnya bertutur tentang Tuhan itu. Ya, tutur yang dimaksud bisa dalam bentuk ucapan yang diulang-ulang, seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau bertutur dalam menyampaikan kebenaran. Jadi kesadaran Tuhan itu, dimanapun kita berada, itu namanya omnipresent. Dan sesungguhnya, keadaan ulama akhirat itu mengetahui apa saja yang merusak
jiwa, merusak perbuatan aktifnya itu. Apa yang merusak? Dan mengganggu ketenangan dia itu apa? Inilah yang banyak, ya. Jadi apa yang merusak, apa yang mengganggu, hada mimma, ini termasuk di antara sesuatu yang banyak cabangnya dan panjang uraiannya. Ini mesti kita tahu, ya. Wa kullu dzalika, dan setiap satu daripada yang demikian itu termasuklah yang mendesak untuk diketahui. Kalau diartikan secara literal, termasuklah sesuatu yang menguasai sentuhan hajat kepadanya. Dan tiap-tiap itu termasuk sesuatu yang menguasai sentuhan hajat kepadanya. Kan tak mengerti kita. Maksudnya adalah setiap satu pun daripada taksur syu'abuhu wa yatulu tafri'uhu itu termasuk sesuatu yang mendesak untuk kita ketahui. Apalagi merata bahayanya dalam upaya kita menempuh jalan akhirat. Sementara ulama dunia, mereka hanya mengulik, memperhatikan seluk-beluk gharaib at-tafri'at. Seluk-beluk gharaib artinya yang rumit. Tafri'at detil, rumit-rumit detil, maksudnya seluk-beluk. Mereka hanya mengulik, memperhatikan seluk-beluk terkait dengan tata kelola dan persoalan-persoalan yudisial saja atau keputusan-keputusan hukum. Artinya mereka hanya berfokus pada formalitas. Bukan tidak penting, awas ya. Bukan tidak penting formalitas itu. Masalahnya mereka hanya fokus ke situ saja. Dan mereka yat'abuna, menguras tenaga, merancang hipotesa-hipotesa yang menghabiskan waktu, padahal itu tidak terjadi. Ini mau hati-hati ya. Begini, begitu, padahal itu tidak terjadi. Bagaimana kalau terkait dengan sains? Sains itu kan semula digunakan untuk ilmu alam ya. Itu namanya diagnosa atau hipotesa-hipotesa yang terkait dengan ilmu alam. Memang boleh jadi ada yang tidak terjadi, tapi boleh jadi ada yang dekat terjadi. Maka ilmu alam pun selalu mempelajari hal-hal yang dekat terjadi. Ya, ilmu alam itu memang ilmu tentang alam ini, itu tidak masuk di sini. Ini masalahnya kadang mereka merungkai hipotesa atau skenario atau peristiwa begini, begitu, begini. Padahal kalau ditengok variabel-variabel yang memungkinkan terjadinya peristiwa itu boleh dikatakan tidak terjadi. Ini ulama dunia, mereka ya ta'abuna, menguras tenaga untuk itu. Padahal wa in waqan, kalaupun terjadi, itu tidak berkenaan dengan diri mereka. Itu berkait dengan orang lain. Misal, ahli ilmu agama mempersoalkan kosmologi. Mempersoalkan alam raya yang di atas. Itu untuk apa? Kan itu. Wa idza qan, kalaupun terjadi, kana fil qa'imin kasrun, ada banyak orang yang bertanggung jawab terhadap itu. Artinya itu bukan kita tidak peduli, tetapi itu bukan bidang kita. Anehnya wa yatrukuna ma yulazimuhum, mereka mengabaikan sesuatu yang menjadi kewajiban mereka. Tindakan membincangkan yang hebat-hebat ini yang bukan menjadi tanggung jawab mereka ulang-ulangi sepanjang malam, sepanjang siang.
di dalam pikiran mereka, di dalam benak mereka, di dalam tindak tanduk mereka. Khawatirhim itu kelintasan hati, wasawisihim itu sawa sangka. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah mereka ulang-ulang itu di dalam pikiran mereka, di dalam pendapat-pendapat mereka, tindakan-tindakan mereka. Padahal itu sebetulnya letakau abad tidak terjadi itu untuk apa? Itu ya. Pema'alan sa'adati, alangkah jauhnya orang itu dari kebahagiaan. Siapa itu? Orang yang menjual kepentingan dirinya, yang kepentingan itu menjadi hajat yang mesti dipenuhi, demi mengurus kepentingan orang lain yang nadir, yang jarang. Lantas untuk apa itu dia lakukan? Isaran lil qabuli. Dia mendahulukan itu demi mengharapkan penerimaan orang terhadap dirinya. Kalau kata orang sekarang, validasi dirinya. Dan untuk mendekatkan diri kepada manusia berbanding mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini ya. Dan dia sangat berhasrat agar bataluna, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak ada kerja, yang mereka terkait dengan kehidupan dunia ini. Dia berhasrat agar mereka itu yusammi atau yusammunahu. Pakai an yusammuhu. Dia berhasrat agar mereka itu memanggilnya, menggelarnya sebagai al-fadil, orang yang berbudi luhur, muhaqqiq, orang yang teliti, aliman, orang cerdik cendikia biddaqaiqi, terhadap seluk-beluk ilmu pengetahuan. Itulah yang dia harapkan. Wa jazaa'u minallahi. Yang begini-gini balasannya dari Allah, la yantafi'a fid dunya biqawli haqqin. Tidak ada manfaatnya di dunia sekalipun dia sudah valid, tervalidasi, sekalipun dia sudah diterima oleh manusia, tapi kalau itu tidak diridhoi agama, tidak ada manfaat. Ya. Bahkan keruhlah ketenangan hidupnya sebab peristiwa-peristiwa, musibah-musibah yang terjadi di dalam hidup. Akibatnya nanti dia datang pada hari kiamat sebagai orang yang bangkrut, orang yang menyesal. Setelah nanti dia lihat di hari kiamat, min ribhi ala ma yushahiduhu, atas apa yang ia saksikan akannya. Kan repot kalau penerjemahan begitu. Setelah dia menyaksikan nanti di akhirat itu, min ribhi, keuntungan orang-orang yang mempraktikkan ilmunya, dan kesuksesan orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Maka dia rugilah. Ya. Orang bangkrut lagi menyesal ini. Wadzalika wal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Sesungguhnya Syekh Hasan Basri rahimahullah ta'ala itu di antara manusia yang paling mirip ucapannya dengan ucapan Rasul, perkataannya dengan perkataan Rasul, tutur katanya dengan tutur kata Rasulullah Muhammad SAW dari segi isi. Yang paling dekat perilakunya dengan perilaku para sahabat. Ittafaqatil kalimatu fi haqqi ala dhalik. Sepakat sudah pendapat para ulama atas yang demikian itu terkait diri Syekh Hasan Basri. Banyak sekali pendapat beliau. Wakana aktsur kalami, paling banyak pendapat beliau itu terkait dengan khawatir qulub, goresan-goresan hati, kerusakan perbuatan manusia, was-was jiwa, sifat-sifat yang tersembunyi, ghamidati, lagi misteri di dalam keinginan-keinginan nafsu. Begini di antara ceritanya, lihat. Ditanya orang kepada beliau, ya Aba Sa'id, innaka tatakallam bi kalamin laysa min ghairika. Sungguh kau banyak menyampaikan tutur kata, menyampaikan ucapan, menyampaikan pendapat, menyampaikan nasihat, menyampaikan buah pikiran
yang itu tak didengar dari orang lain. Dari mana engkau dapat itu? Ya, aku dapat dari Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani. Oke. Orang pun konfirmasi kepada Hudzaifah al-Yamani. Ditanyalah kepada Hudzaifah. Seperti tadi juga lah. Wahai Tuan Hudzaifah, nampak kami Tuan bertutur kata, memberi nasihat, mengemukakan syukiran, banyak kalam-kalam hikmah yang tidak didengar dari sahabat-sahabat yang lain. Dari mana Tuan dapat? Ya, khassani bih Rasulullah SAW. Rasulullah mengistimewakan aku akan hal itu. Sebab di antara sahabat itu, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Sementara aku bertanya tentang keburukan, kejahatan, hal-hal negatif karena takut aku terjatuh dalam kejahatan, keburukan, hal-hal negatif itu. Sehingga kalau itu kutanya, taulah aku bahwa kebaikan tidak melewati aku. Kebaikan tidak luput dari aku. Kebaikan tidak dapat melalui aku kecuali aku mengerjakannya. Sekali waktu dia mengatakan, "Falin tu man la ya'rifu syarra la ya'rifu khaira." Aku yakin, siapapun yang tak tahu mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang negatif, dia tak tahu yang baik. Nah, dalam ungkapan lain, orang disebutkan, sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma liman amila kada wa kada." Kalau orang buat begini-begini, apalah yang dapat untuk dia? Nah, mereka tanya perbuatan-perbuatan utama. Atau mereka bertanya kelebihan-kelebihan berbuat. Keutamaan-keutamaan perbuatan baik. Anugerah yang diperoleh. Tapi aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang merusakkan kalau kita berbuat begini-begini? Apa yang merusakkan? Falamma ra'ani as'alu an nafatil amal. Ketika Rasulullah melihat aku bertanya sesuatu yang membuat rusak, hancur, binasa perbuatan, khassani bihadzal ilm. Rasulullah mengistimewakan aku dengan ilmu seperti ini. Hudzaifah al-Yamani juga diistimewakan Allah untuk mengetahui siapa orang-orang munafik. Wa ufrida, hanya dia sendiri yang mengetahui ilmu kemunafikan itu sebab-sebabnya dan seluk-beluk fitnah. Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Hudzaifah terkait fitnah secara umum maupun secara khusus. Apa fitnah itulah? Apakah fitnah pada pribadi orang mukmin, fitnah yang terjadi atau akan terjadi pada komunitas orang mukmin, atau fitnah dalam pengertian yang merusakkan akidah. Sekali waktu pernah Hudzaifah al-Yamani ditanya tentang orang-orang munafik. Dia kasih tahu, fayukhbiru, dia kabari, masih ada lagi orang-orang munafik itu sekarang. Masih sekian orang, bi'adadi, sejumlah orang munafik yang baki ya masih hidup, ada lagi begini. Masih sekian orang dijawab oleh Hudzaifah. Tetapi wal yukhbiru asamihim. Hudzaifah tidak mau menyebut nama mereka. Khalifah Umar bin Khattab sekali waktu pernah berkonsultasi kepada Hudzaifah al-Yamani. Beliau ingin mengkonfirmasi yas'alu an nafsihi. Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada yas'aluhu Hudzaifah al-Yamani an nafsihi, tentang dirinya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab bertanya tentang dirinya kepada Hudzaifah al-Yamani. Wahai Hudzaifah, apakah kau tahu di diriku ada sikit kemunafikan? Tahu kau? Hudzaifah fabarra'ah min dzalik, menjelaskan bahwa Khalifah Umar tak ada. Barra'ahu, Hudzaifah menjelaskan Khalifah Umar lepas, tak ada sedikit pun kemunafikan pada beliau. Khalifah Umar bin Khattab kalau diajak menyolatkan jenazah, beliau tengok. Kalau Hudzaifah hadir, beliau solatkan. Kalau tidak, taroka, beliau tinggalkan. Sehingga dinamakanlah Hudzaifah itu sahibus sir, orang yang mengetahui hikmah atau rahasia sesuatu. Kesungguhan ulama akhirat terhadap status jiwa dan keadaannya, itulah memang kebiasaan ulama akhirat. Karena jiwa itulah yang berupaya untuk mendekati Allah Ta'ala. Jiwa itu, Allahnya dekat sama kita. Kesadaran kita sekarang dekat tidak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengetahuan seperti ini sungguh telah menjadi ghariban mundarisan, menjadi
sesuatu yang dipandang asing bahkan terhapus. Apabila ta'arrad al-alim li syai'in minhu, dikemukakan kepada seorang cerdik cendekia tentang ilmu seperti ini, ustughriba, dia terlihat ganjil, wastuba'ida, dan terasa aneh. Jadi dirasakannya dia ilmu tadi ya, ilmu tadi terasa ganjil dan jauh, aneh bagi seorang alim itu, seorang cerdik cendekia itu, karena ini sudah terhapus ya. Sampai kadang dia berkomentar, ini hada tazwiqul mudzakkirina. Ilmu seperti ini hanya hiasan-hiasan saja, keindahan-keindahan yang dibuat-buat oleh orang yang suka memberikan nasihat. Tak begitu penting itu. Final tahqiq. Ilmu yang kau bilang tentang kebaikan hati, mengetahui keadaan jiwa, itu hanya tazwiqul mudzakirin saja, itu hiasan saja, nampak supaya indah oleh orang-orang yang memberikan nasihat. Dibanding ilmu begitu, aina tahqiq, di mana ilmu tahqiq? Apa itu ilmu tahqiq? Ya, apa itu ilmu tahqiq? Kan? Nah, itulah ilmu meneliti. At-tahqiq, ilmu tahqiq adalah ilmu yang terkait dengan lika-liku perdebatan. Nah, dibanding ilmu yang seperti tadi, manalah posisinya dibanding ilmu yang kita perlukan untuk mengetahui lika-liku perdebatan. Nah, ini mau hati-hati, makanya ilmu tentang ini ya mungkin tidak tidak diterima sepenuhnya atau oleh sebahagian ahli. Ini sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Karena ilmu begini boleh dikata sudah ghariban mundarisan, dipandang asing dan terhapus. Betullah orang yang mengatakan berikut ini. Itu penyairnya Abdul Wahid bin Zaid. Kita sebut penyair lah, sebetulnya ulama kan. Kata beliau, jalan itu banyak, tapi jalan kebenaran satu. Penempuhnya satu-satu. Mereka tak dikenal dan tak diketahui tujuan mereka. Mereka berjalan dengan tenang menuju tujuan. Manusia dalam keadaan lalai terhadap apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menempuh jalan Allah itu. Kebanyakan orang-orang yang berada di jalan fajulluhum an sabil haqqi ruqadu. Fajulluhum, kebanyakan manusia yang lalai itu tidur dari jalan kebenaran. Ringkasnya, fala yamilu aksarul khalqi illa ilal ashal. Umumnya, manusia tidak condong kecuali kepada sesuatu yang mudah, kecuali kepada sesuatu yang cocok dengan hasrat mau dia. Sebab kebenaran itu pahit, meneguhinya sulit, mengetahuinya berat, jalannya terjal. Walasiyama, apalagi untuk mengetahui sifat-sifat jiwa dan menyucikannya dari perilaku tercela. Itu ibarat kata senantiasa kita rasakan seperti tercabutnya nyawa. Orang yang menempuh jalan seperti ini, seakan-akan diposisikan dalam situasi atau dalam tempat orang yang minum obat. Dia harus sabar menelan pahitnya demi kesembuhan. Dan dia itu diposisikan sebagai orang yang seakan-akan menjadikan sepanjang hidupnya hanya untuk berpuasa. Seakan-akan begitu. Dia menanggung berbagai kesulitan. Supaya apa? Supaya ketika mati, dia berada dalam situasi suci dirinya, baik keadaan jiwanya. Ada berapa banyak orang atau seberapa seringkah keinginan orang menempuh jalan seperti ini? Seberapa seringkah? Karena itu dikatakan di kota Basra ada banyak ahli ilmu kalam, bahkan disebutnya 120 orang ahli ilmu kalam yang mereka menyampaikan nasihat dan peringatan kepada orang.
Tetapi tidak adalah orang yang mau menyampaikan terkait ilmu yakin, keadaan jiwa, sifat-sifat batin, kecuali 3 orang. Syekh Sa'al At-Tustari, dan Syekh As-Subahi, dan Syekh Abdurrahim bin Yahya Al-Aswad. Ramai. Wa kana jiz'ul ulaik al-khalqul katsir la yahsa. Al-khalqul katsir, ramai orang tak dapat terhitung yang duduk mengaji kepada ahli-ahli ilmu kalam itu. Tapi kepada orang yang 3 ini ada dunia sihir. Sedikit sekali orang, jumlah yang sedikit. Tak lebih 10 orang. Kenapa? Kan an-nafisah, barang berharga, aziz yang antik itu tak pantas kecuali hanya untuk orang-orang istimewa. Adapun yang diberikan kepada orang-orang secara umum, itu ada biasanya perkara-perkara yang mudah dijangkau. Ini kan satu ungkapan kiasan. Barang mewah lagi antik, itu hanya untuk orang-orang khusus. Tapi kalau barang-barang yang mudah dijangkau, umum orang bisa dapat. Ini masalah, ya. Jadi perhati dia tanda ke-10 ulama akhiran adalah lebih fokus kepada praktek, berbuat. Apa yang dibuat, apa yang merusakkannya, itulah yang diperhatikan, tanpa mengabaikan ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis. Akan datang tanda yang ke-11. Nih, an yakuna i'timadu fi ulumi ala basirati wa idraki bi safa'i qalbihi. Bahwa dalam upaya dia menuntut ilmu itu, ia mengandalkan wawasan, wa idrak, dan persepsinya yang lahir dari kemurnian hati. Jadi upaya dia menuntut ilmu itu didasari atas wawasan. Dia andalkan wawasan dan persepsi yang lahir, wawasan dan persepsi itu dari kemurnian hati. Bukan semata-mata hanya buku dan lembaran-lembaran tulisan. Ini insya Allah tanda yang ke-11 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.